Hai guys, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas adalah suatu distribusi yang menggambarkan peluang dari sekumpulan variat sebagai pengganti frekuensinya. Adapun untuk kunci penerapan atau aplikasi probabilitas dalam statistik, yaitu memperkirakan terjadinya peluang atau probabilitas yang dikaitkan dengan terjadinya suatu peristiwa dalam beberapa keadaan. Distribusi probabilitas memberikan seluruh jangkauan nilai yang dapat terjadi berdasarkan suatu percobaan. Distribusi probabilitas juga menyerupai frekuensi relatif. Namun, selain menjelaskan masa lalu, distribusi probabilitas menjelaskan seberapa mungkin suatu kejadian di masa depan akan terjadi. Ciri-ciri probabilitas. Yang pertama, probabilitas dari sebuah hasil berkisar antara 0 sampai dengan 1. Yang kedua, hasil-hasilnya ialah kejadian yang tidak terikat satu sama lain. Yang ketiga, daftar hasilnya lengkap, jadi jumlah probabilitas dari berbagai kejadian ialah 1. Berikutnya ada jenis-jenis distribusi probabilitas. Yang pertama, distribusi probabilitas kumulatif. Distribusi probabilitas kumulatif dikenal juga sebagai distribusi probabilitas kontinu. Dalam distribusi ini, sekumpulan kemungkinan hasil dapat mengambil nilai pada rentang yang berkelanjutan. Misalnya, sekumpulan bilangan real adalah distribusi kontinu atau normal, karena memberikan semua hasil yang mungkin dari bilangan real. Demikian pula, himpunan bilangan kompleks, himpunan bilangan prima, himpunan bilangan bulat, dan lain-lain merupakan contoh distribusi probabilitas normal. Juga, dalam skenario kehidupan nyata, suhu pada hari itu adalah contoh probabilitas kontinu. Yang kedua, distribusi probabilitas diskrit. Suatu distribusi disebut distribusi probabilitas diskrit apabila himpunan hasilnya bersifat diskrit. Misalnya, jika dadu dilempar, semua kemungkinan hasilnya akan berlainan dan memberikan hasil yang banyak. Ini juga dikenal sebagai fungsi massa probabilitas. Jadi, hasil yang didistribusi binomial terdiri dari n percobaan berulang dan hasilnya mungkin terjadi atau tidak. Jenis-jenis distribusi diskrit. Yang pertama, distribusi uniform, yang kedua distribusi binomial, yang ketiga distribusi multinomial, yang keempat distribusi hipergeometrik, dan yang kelima distribusi Poisson. Distribusi uniform. Distribusi probabilitas yang paling sederhana adalah jikalau tiap nilai variabel random memiliki probabilitas yang sama untuk terpilih. Distribusi probabilitas seperti ini diberi nama distribusi probabilitas uniform diskrit. Contoh 1. Sebuah koin ideal memiliki muka, angka, dan gambar. Jika X menyatakan banyaknya angka muncul, maka X sama dengan 0,1 dan distribusi probabilitasnya Fx2 sama dengan 1/2X sama dengan 0,1. Distribusi binomial atau proses Bernoulli. Proses Bernoulli adalah sebuah proses eksperimen statistik yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, eksperimen terdiri dari n kali pengulangan. Yang kedua, tiap kali outcome hanya 2 macam, dilabeli sukses dan gagal. Yang ketiga, probabilitas sukses di tiap percobaan P besarnya tetap dari satu percobaan ke berikutnya. Dan yang terakhir, satu percobaan dan yang berikutnya bersifat independen. Distribusi multinomial. Sebagai generalisasi dari distribusi binomial adalah dengan melonggarkan kriteria banyaknya outcome,
yang mungkin jadi lebih dari 2. Dalam hal ini maka percobaannya disebut percobaan multinomial, sedangkan distribusi probabilitasnya disebut distribusi multinomial. Distribusi hipergeometrik. Distribusi hipergeometrik sangat serupa dengan distribusi binomial. Persamaannya, keduanya menyatakan probabilitas sejumlah tertentu percobaan masuk dalam kategori tertentu. Perbedaannya, binomial mengharuskan ketidakbergantungan dari satu percobaan atau trial ke percobaan berikutnya. Jadi sampling harus dilakukan dengan dikembalikan atau replace. Hipergeometrik tidak mengharuskan ketidakbergantungan, jadi sampling dilakukan tanpa mengembalikan outcome yang sudah keluar. Distribusi Poisson. Percobaan yang menghasilkan variabel random X yang menyatakan banyaknya outcome selama interval waktu tertentu atau dalam area atau luas tertentu dinamakan percobaan Poisson. Contohnya, X sama dengan banyak panggilan telepon per jam. X sama dengan banyak hari-hari sekolah tutup karena bencana alam dalam setahun. X sama dengan banyaknya penundaan pertandingan bola karena hujan dalam semusim pertandingan. X sama dengan banyak tikus per hektar. X sama dengan banyaknya kesalahan ketik per halaman. Berikut adalah rumus untuk distribusi normal dan rumus untuk distribusi binomial. Fungsi distribusi probabilitas. Yang pertama, untuk menghitung interval kepercayaan pada suatu parameter dan untuk menghitung daerah kritis pada suatu uji hipotesis. Yang kedua, untuk data univariat, distribusi probabilitas seringkali berguna untuk menentukan model distribusi yang wajar untuk data tersebut. Ketiga, interval statistik dan uji hipotesis seringkali didasarkan pada asumsi distribusi tertentu. Sebelum menghitung interval atau pengujian berdasarkan asumsi distribusi, kita perlu memverifikasi bahwa asumsi tersebut dibenarkan untuk kumpulan data yang diberikan. Yang keempat, studi simulasi dengan bilangan acak yang dihasilkan dari penggunaan distribusi probabilitas tertentu seringkali dibutuhkan. Variabel acak. Distribusi probabilitas untuk variabel penelitian acak menggambarkan bagaimana probabilitas didistribusikan di atas nilai-nilai variabel acak. Untuk variabel acak diskrit, X didistribusikan probabilitas ditentukan oleh fungsi massa probabilitas dilambangkan dengan Fx. Fungsi tersebut memberikan peluang atau probabilitas untuk setiap nilai variabel acak. Jenis variabel acak. Yang pertama, variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu adalah variabel acak yang mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval atau variabel yang dapat memiliki nilai-nilai pada suatu interval tertentu. Nilainya dapat merupakan bilangan bulat maupun pecahan. Variabel acak kontinu jika digambarkan pada sebuah garis interval akan berupa sederetan titik yang bersambung membentuk suatu garis lurus. Yang kedua, variabel acak diskrit. Variabel acak diskrit adalah variabel yang tidak mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval atau variabel yang hanya memiliki nilai tertentu. Nilainya merupakan bilangan bulat dana asli,
tidak berbentuk pecahan. Variabel acak diskrit jika digambarkan pada sebuah garis interval akan berubah sederetan titik yang terpisah. Contoh variabel acak diskrit. Jumlah kepala yang muncul ketika sebuah koin dilempar 3 kali, jumlah murid yang mendapatkan nilai A di kelas ini, jumlah pekerja produksi dari shift kedua pada hari ini yang absen, jumlah iklan 30 detik di Metro TV dari jam 8 sampai dengan jam 11 malam ini. Contoh variabel acak kontinu. Panjang setiap lagu pada album terbaru grup band Dewa, berat setiap mahasiswa di kelas ini, temperatur di luar ruangan saat ini, lama waktu percakapan telepon. Rata-rata dari distribusi probabilitas. Nilai rata-rata adalah nilai khusus yang digunakan untuk mewakili lokasi sentral distribusi probabilitas. Nilai rata-rata distribusi probabilitas juga dikenal sebagai nilai perkiraan atau expected value. Variansi dan standar deviasi distribusi probabilitas. Mengukur jumlah sebaran dalam sebuah distribusi. Langkah-langkah perhitungannya. Yang pertama, kurangkan nilai rata-rata dari setiap nilai dan kuadratkan selisih tersebut. Yang kedua, kalikan setiap selisih yang dikuadratkan itu dengan probabilitasnya. Yang ketiga, jumlahkan hasil-hasil perkaliannya untuk memperoleh variansi. Standar deviasi O dihitung dengan menarik akar kuadrat positif dari variansi O2. Contoh rata-rata, variansi, dan standar deviasi dari distribusi probabilitas. John Ragsdale menjual berbagai mobil baru untuk pelikan Ford. John biasanya menjual mobil yang paling banyak pada hari Sabtu. Ia membuat distribusi probabilitas berikut ini untuk banyaknya mobil yang ia perkirakan dapat terjual pada suatu hari Sabtu. Seperti contoh di samping. Sekian pembahasan kita mengenai distribusi probabilitas. Jika ada kesalahan, koreksi, atau masukan, silakan masukkan ke dalam kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.